Aku Joko, biasa dipanggil Joko, umur 27 tahun. Sudah menikah 2 tahun yang lalu, tapi belum juga punya anak. Kadang aku juga heran sendiri, kenapa istriku belum juga bisa hamil. Padahal aku ini ganteng, istriku cantik. Jika punya anak pasti cakep. Setiap diperiksa ke dokter, hasilnya bikin kecewa. Dokter bilang kami suruh sabar dan terus berusaha serta berdoa. Memang belum saatnya diberi rezeki, karena anak juga sebuah rezeki. Sebenarnya dia dokter apa ustadz sih? Gerutuku kesal. Tapi dalam hati, namun begitu kami tetap ikuti anjurannya. Dan memang hanya itu yang bisa kami lakukan, pasrah. Joko panggil ibu mertuaku di suatu siang. Ya bu, sahutku sambil menghentikan pekerjaanku. Kerjaku itu tukang servis kipas angin. Aku buka bengkel di rumah, sedang Yanti istriku kerja di pabrik. Kok kamu belum juga kasih cucu ibu toh? Ujar ibu. Sudah duduk di belakangku. Aku merenges, merasa bersalah juga malu langsung hinggap di hatiku. Sabar saja bu, nanti kalau sudah waktunya dikasih pasti ibu punya cucu kok, kataku. Sudah melanjutkan pekerjaan. Emang menurut dokter siapa yang mandul? Belum dikasih tahu bu, cuma disuruh terus berusaha. Terus berusaha? Emang kamu sama Yanti kurang berusaha ya? Usaha terus kok bu, malah tiap malam. Usaha tiap malam kok nggak ada hasilnya? Coba kalau ibu yang tiap malam, pasti sudah melendung berkali-kali. Mendengar itu aku terhenyak dan seketika menatap ibu dengan fokus. Lalu dengan agak ragu aku tanya begini, emang masih bisa hamil? Ngece kamu ya? Ya masih lah, ibu itu masih normal. Tamu bulannya masih rutin. Tapi kok nggak hamil bu? Kan tiap malam bapak mencangkul. Tiap malam apa? Sebulan saja belum tentu kok. Waduh, seruku, kaget campur gak percaya. Sering nganggurnya dong, sambungku bercanda. Ibu ngekek, aku juga. Oh iya, perlu kalian tahu, ibu mertuaku ini masih muda. Mungkin usianya baru 45 tahun. Dulu dia nikah muda. Istriku merupakan anak sematawayang. Jadi wajar mertuaku jadi pada berisik karena kami belum bisa kasih seorang cucu. Aku merasa nggak enak, beban batin yang sangat berat. Kalau nggak tahu siapa di antara kalian yang mandul, terus siapa yang harus diobati atau diterapi? Itu dia yang lagi saya pikirkan, Bu. Dokter seperti sengaja merahasiakan demi menjaga perasaan kami. Dasar dokter aneh, gerutu ibu. Aku diam, pura-pura fokus ke kerjaan. Padahal sejatinya aku masih dililiputi perasaan gak enak. Ibu punya solusi, kata ibu lagi setelah sesaat sepi. Solusi apa bu? Aku menatapnya heran. Ya solusi untuk tahu siapa yang mandul. Mendengar itu aku tertarik. Lalu aku tinggalkan kesibukan untuk fokus memperhatikan ibu. Gimana solusinya bu? Tanyaku, seperti gak sabar. Sebelum menjawab, dalam perhatianku, ibu celingukan keluar, seperti khawatir jika ada orang. Cari apa bu? Tambahku bertanya. Gak cari apa-apa, ada orang gak ya? Loh, cuma kita saja yang di rumah bu. Kamu serius mau tahu solusinya? Tanya ibu dengan suara pelan.
Iya, serius. Tapi ini rahasia, jangan sampai ada orang yang tahu. Aku hanya diam termenung. Heran campur penasaran. Solusi yang gimana sih? Batinku. Janji, kamu gak bilang siapa-siapa, sekalipun sama Yanti. Iya Bu, saya janji. Sekali lagi ibu menengok keluar. Baru dia menatapku dan berbisik. Kamu cobain ke ibu gimana? Maksudnya gimana Bu? Tanyaku bingung. Kamu tanamin benihmu ke ibu. Kalau hamil artinya yang mandul Yanti. Waduh, seruku kuat. Musabab merasa kaget bukan main. Kedua mataku melebar menatap ibu mertuaku yang saat itu menunduk malu. Ibu ini sedang bercanda ya? Tanyaku masih diliputi rasa kaget. Ini sangat sulit aku percaya. Ibu serius, itu pun kalau kamu mau. Kalau kamu gak mau ya gak apa-apa. Tapi kalau ibu hamil gimana? Ya gak masalah, kan ada bapak. Nanti anak kita kalian yang ngopenin. Pasti Yanti mau kok. Tentu saja aku sangat mau. Dan kurasa itu ide yang bagus. Selanjutnya gantian aku yang celingukan keluar. Sekarang Bu, tanyaku. Ibu malah menunduk. Aku tahu dia tersipu malu. Kita tutup pintunya ya, tambahku. Jangan, malah bikin orang curiga. Kita ke belakang saja, sahutnya dengan menurunkan volume suaranya di kalimat terakhir. Kami pun melangkah menuju ruang belakang. Dan ketika sampai di dapur, aku pegang tangan ibu. Dan aku putar hingga menghadapku. Saat itu terjadi, perasaan sungkan hingga sesaat aku terdiam. Tapi ibu malah sudah memejamkan mata. Baru aku labuhkan kecupan-kecupan di bibirnya. Maaf, jika boleh jujur, ibu mertuaku ini lebih cantik dari Yanti. Karena istriku itu mirip bapaknya. Meski sudah umur, tapi tetap menarik. Apalagi ditunjang bentuk badannya yang seksi dan berisi. Kadang selama ini aku suka curi-curi pandang. Kenapa ibu mau melakukan ini? Tanyaku seketika sesaat berhenti. Nafas kami begitu memburu. Ya, untuk tahu siapa sebenarnya yang gak bisa punya anak. Saya gak percaya, mungkin itu alasan yang sengaja ibu buat-buat. Ibu gak menyauti, malah menunduk. Aku tambah yakin ada sesuatu yang hendak disembunyikan dariku. Ayo jawab jujur Bu, kataku, seolah berharap banget jawabannya. Ibu mengangkat kepala, menatapku, dan katanya, sudah lama sekali Bapak gak bisa ngasih ibu. Oh, aku mantuk-mantuk. Tapi ibu bisa nyari di luar. Kenapa sama saya? Padahal sangat berisiko, sambungku. Karena ibu suka kamu. Grrrr. Seperti sambaran petir yang keras dan kuat. Hingga seisi dadaku bergetar hebat. Sungguh, aku gak percaya jika gak aku alami sendiri. Ibu mertuaku menyukaiku. Wanita ini suka sama suami anaknya sendiri. Ini yang kebangetan, cintanya atau orangnya. Tapi aku gak mau berpikir lebih keras lagi. Aku kembali meneruskan permainan lagi. Mumpung ada kesempatan bagus. Dan ibu sendiri sepertinya sudah seperti orang kehausan. Ngos-ngosan enggak karuan. Dan tetap berada di ruang dapur. Ibu sangat menginginkan aku. Ciak dari belakang. Seperti sedang berkuda. Semangatku begitu membahana. Hingga bikin mertuaku mengap-megap di antara cucuran keringat. Joko, Joko, Joko. Itulah teriakan yang keluar dari mulut ibu. Keras sekali. Moga gak ada yang dengar. Setelahnya,
Dia nampak lemah, lelah, duduk di lantai dapur. Dan rupanya kejadian itu merupakan awal dari serentetan kejadian berikutnya. Ibu sangat tuman, selalu beralasan biar benihku subur jika kerap dihujanin. Aku pun meski pesimis, apa ibu bisa hamil, tetap menuruti. Dan 2 bulan kemudian, aku dapat kabar mengembirakan. Ibu telat, dia sudah gak kedatangan tamu bulanan. Terang saja aku sangat senang. Aku akan punya anak. Dugaanku selama ini benar. Aku sehat dan normal. Berarti Yanti yang mandul. Dan sesuai rencana, drama pun dimainkan. Dan Pak Hadi, bapak mertuaku, rupanya girang, istrinya hamil. Yanti juga senang, dia mau angkat langsung jadi anaknya jika sudah lahir. Di sini aku nggak tahu persis seperti apa keadaan hatiku yang sebenarnya. Apakah merasa bersalah? Tapi kesalahanku ini ternyata bisa bikin seisi rumah bahagia. Dan yang aku khawatirkan, ibu masih saja minta disirami. Aku hanya takut ini akan jadi bom waktu jika ketahuan. Akibatnya kebahagiaan akan berubah jadi bencana dahsyat yang menerjang kami. Tapi aku dan ibu sudah bikin kesepakatan. Setelah anak lahir, maka semua harus berakhir. Semoga ibu bisa konsisten dengan kesepakatan itu.